Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi tersebut disampaikan secara terbuka karena mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi banyak tindakan menyimpang yang terjadi. Iya, aku mau petisi kok petisi. Lewat petisi Bulak Sumur, Sivitas Akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Di petisi ini kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Ya, pemirsa, Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada menegaskan petisi untuk Presiden Joko Widodo ini akan segera disampaikan secara langsung. Sebenarnya Presiden telah mengetahui isi petisi. Dengan lahirnya petisi ini, akademisi berharap Presiden beserta jajaran pemerintahan bahkan DPR segera mengambil langkah agar tidak terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Kalau para ahli kan mengenali, kita mengalami democratic backsliding sejak lama. Kemunduran demokrasi yang kita rasakan terutama sejak periode kedua. Standar-standar yang namanya di dalam tadi kita mendiskusikan, misalnya penyebabnya ada, menurut para ahli ya, setidaknya ada dua faktor. Pertama, ada inkonsistensi dalam banyak aturan hukum kita dengan nanti kaitannya dengan perilaku yang mapan dari pejabat publik. Jadi misalnya saya kira di dalam undang-undang kita mengenali yang namanya freedom of speech, freedom of assembly, freedom of conscience. Ya, pemirsa, selanjutnya Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Ya, apa yang melatar belakangi hal ini kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum, Mas Ahmad. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mas Nyarwi? Baik. Iya, ini kita tahu sama-sama bahwa Sivitas Akademika UGM ini baru saja mengeluarkan petisi ya, atau bisa kita sebut sebagai petisi Bulak Sumur ini yang ditujukan khusus kepada Presiden Joko Widodo karena menganggap di rezimnya Joko Widodo apalagi jelang pemilu 2024 ini
dinilai banyak sekali penyimpangan ya, Mas. Kalau menurut Anda seperti apa nih, Mas? Apakah sudah tepat rasanya petisi ini dikeluarkan jelang pemilu 2024 yang rasanya 2 minggu lagi akan diselenggarakan bersama? Ya, petisi itu bentuk akumulasi ya, kritik dan kekecewaan saya kira dari para sivitas akademisi, dan khususnya di sana direpresentasikan para guru besar ya. Ada saya kira begini, itu kalau boleh dilihat kan dicermati lebih jauh banyak dari beliau-beliau yang menulis petisi di situ. Ya. Itu dulunya pendukung Presiden Jokowi ya. Oke. Kenapa? Karena betul-betul Presiden Jokowi ini presiden yang tumbuh dari rakyat, harapan rakyat, kira-kira gitu. Makanya itu dukungannya luar biasa. Makanya kalau kita cermati di situ kan bahkan ada yang membacakan puisi ketika mereka mendukung Jokowi 2019 bahkan kemudian ada puisi ulang gitu ya ketika yang baru saja dibuat untuk membaca kondisi hari ini gitu kira-kira gitu. Nah, tetapi begini Bung, saya lihat kalau dilihat jumlah ya mereka yang menyuarakan petisi ini kan sedikit ya. Tetapi yang lebih penting sebenarnya substansi. Nah, pertanyaannya kan ada kalanya orang itu tidak atau sulit ya melihat substansi atau karena posisi pendapat yang berbeda sehingga sulit menerima argumen itu. Ya. Kritik-kritik yang dimunculkan tadi kan salah satunya seruan kembali ke koridor demokrasi ya. Tadi saya lihat ada wawancara Mas Agus Wahyudi yang menjelaskan kondisi regresi demokrasi ya termasuk Indonesia. Tapi yang saya lihat sebenarnya ya di sini saya lihat itu begini. Jangan-jangan alam bawah sadar ya yang berkuasa saat ini itu menjadikan demokrasi elektoral kita, pesta pemilu itu bagian dari proyek strategis nasional untuk kelanjutan pembangunan berikutnya yang sudah dirancang. Seperti itu. Jadi bukan demokrasi itu bukan sekedar demokrasi yang ini ya, mestinya itu adalah bagian momen ritual terpenting di negeri ini yang setiap 5 tahunan harus kita hormati, kita jalankan dengan cara yang benar, kira-kira gitu. Sehingga banyak hal yang dipandang oleh para penulis petisi tersebut atau yang para menyampaikan dalam petisi tersebut itu sudah keluar jalur demokrasi dan banyak pelanggaran-pelanggaran ya. Yang itu dianggap sudah sangat berlebihan seperti itu sehingga Mas Nyarwi saatnya harus kembali gitu ya kira-kira gitu. Ya, kalau Anda melihat penyimpangan seperti apa yang Anda anggap paling besar yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini? Ya, itu beberapa misalnya ya, yang sering banyak didiskusikan ya dan juga dilaporkan di beberapa majalah juga, misalnya skenario pemulusan pencawapresan Pak Gibran sebagai cawapres itu. Meski itu secara regulasi sering diperdebatkan dan tidak ada yang dilanggar kira-kira gitu. Tapi kemudian persoalannya soal etik ya dan kemudian ini yang dianggap katakanlah upaya pertama gitu ya. Dan itu pintu masuk di mana dinasti Jokowi kan kelihatan menonjol ya. Semacam kepentingannya untuk masuk dalam bursa Pilpres ya. Seperti itu. Nah, yang kedua juga sebagai contoh misalnya untuk bentuk ya penggunaan kampanye permanen. Bukan ini yang kemarin perdebatannya itu kan apakah presiden itu perlu kampanye apa tidak. Diperbolehkan kampanye atau tidak gitu ya Mas ya? Kira gitu. Di situ presiden juga sudah menjelaskan presiden boleh kampanye, bahkan katanya boleh berpihak juga, tapi ada aturannya. Sebenarnya bukan itu substansi yang paling mendasar. Substansi mendasar itu adanya kampanye permanen yang itu sudah bertahun-tahun dilakukan oleh Presiden Jokowi kan. Yang kita tahu itu kampanye permanen apa sih ya? Kampanye ketika orang ada di kekuasaan. Itu menjalankan kampanye sebenarnya. Sehingga kita nggak heran tuh approval rating Pak Jokowi kan tinggi sekali gitu ya. Nah, tetapi itu tidak dibarengi dengan bagaimana merawat demokrasi kan kira-kira gitu. Sehingga ini yang saya kira itu banyak muncul suara-suara kekecewaan ya dari sivitas akademia yang menyampaikan petisi yang ada di sana. Itu kira-kira, Bung. Tapi saya mau melihatnya begini juga, Bung. Jadi sama Bung Willy ya. Mbak Willy. Itu kira-kira gini. Ya, saya lihat ini ada perbedaan cara pandang ya di dalam memandang demokrasi. Ya, kalau para elit ini menempatkan demokrasi itu sebagai substansi tata kehidupan bernegara, saya kira akan berbeda ya. Ketika dia menempatkan
demokrasi itu hanya instrumen untuk pembangunan saja, ya, kelanjutan dari pembangunan. Yang saya lihat ini kan memang mainstream pembangunan ini developmentalisme itu masih luar biasa, ya, dan bahkan gitu prosesnya kadangkala dianggap oleh banyak pihak masih kurang demokratis atau bahkan ugal-ugalan gitu ya, sehingga ada beberapa literatur mengatakan itu kan savage developmentalism, ya, model pembangunan yang brutal kira-kira gitu. Tetapi ya kita bisa lihat hasilnya juga gitu loh, Pak Jokowi untuk infrastruktur memang top kira-kira gitu. Tetapi kan sisi lain gitu ada hal yang mungkin kurang ini ya, kurang memuaskan dalam konteks proses demokrasi hari ini ya, yang dianggap misalnya ada unsur keberpihakannya itu luar biasa kental seperti itu gitu ya. Dan juga misalnya beberapa hal yang saya kira kayak kemarin-kemarin kritik terhadap penggunaan bansos yang itu untuk mendongkrak elektoral seperti itu, ya. Nah ini yang saya kira para guru besar yang menyuarakan petisi itu mengingatkan gitu. Ada hal yang tidak fair nih, yang menabrak yang sudah keluar dari koridor demokrasi, kira-kira gitu. Dan itu pada situasi yang cukup merisaukan gitu lah. Apalagi misalnya penggunaan berbagai instrumen kekuasaan yang kemudian dikhawatirkan gitu itu memunculkan gelombang kekecewaan ya, Ya. bukan hanya dari elit yang sedang bertarung ya, tetapi juga dari masyarakat. Dan itu menjadi contoh yang tidak baik kira-kira gitu. Kalau contoh yang tidak baik tentu bukan menjadi kebanggaan, bahkan bisa dianggap hal yang aib gitu loh. Ya. Nah, makanya itu ini saya kira upaya-upaya yang dilakukan ya para aktivitas akademia untuk Baik. mengingatkan ya Mas Nyarwi. Presiden Jokowi dan semua yang ada dalam Ya. kekuasaan, terutama dari alumni UGM untuk selalu berada dalam Baik. koridor. Lalu Mas Nyarwi, hingga saat ini ketika petisi ini dibacakan begitu ya, untuk kritik Presiden Jokowi terkait sikapnya yang sudah terlihat terkesan keluar jalur demokrasi. Apakah sejauh ini sudah ada respon dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi terkait petisi yang dilakukan oleh Civitas Akademika UGM? Ya, karena kami juga mendengar informasi bahwa sebenarnya petisi ini sudah dibaca juga sama Presiden Jokowi ya, Mas? Ya, saya belum tahu soal itu secara resmi ya. Karena biasanya itu kan kalau ada dinamika yang terjadi itu pihak istana cepat menanggapi atau mungkin secara terbuka ya, kayak kemarin ya pengunduran rencana pengunduran Profesor Mahfud MD, nah itu kan langsung direspon ya. Kalau yang ini yang dugaan saya semuanya sudah disampaikan ya, tetapi apakah responnya terbuka atau tertutup, nah itu saya kira sampai hari ini kita masih menunggu lah. Tapi intinya begini, Bu Gede ya dan Mbak Billy, dinamika yang terjadi, jadi gini, kampus itu kan punya mimbar akademik ya, di mana memang kewajiban moral dari para akademisi yang ada di kampus untuk selalu berada dalam kewarasan untuk menjaga ya perkembangan masyarakat kita dan demokrasi kita ya, menjaga keberimbangan ya. Di satu sisi semua orang kan kadang-kala punya mimpi besar, cita besar, tapi caranya beda-beda kan gitu kan. Nah ini mengingatkan jangan sampai kemudian ada tujuan yang dianggap baik, tetapi kemudian membunuh demokrasi gitu. Ya. Model sistem demokrasi dan budaya yang sudah kita bangun hari ini gitu loh. Nah apalagi misalnya ada kesan gitu menjalankan machiavellian politik, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kan gitu. Ya. Nah ini yang kadang-kala dikhawatirkan gitu ya, dan itu sebagai saya kira tanggung jawab moral ya bagi UGM gitu, untuk mengingatkan para alumninya semua gitu, untuk makanya di situ dinyanyikan himne Gajah Mada kan. Termasuk Presiden Supaya- Jokowi ya, Mas Nyarwi ya? Ya semuanya kan gitu. Mas Nyarwi, ini kan gerakan petisi ini kan asalnya dari kampus begitu ya, Mas ya? Ini lalu apa harapan Anda untuk membuat petisi ini menjadi sebuah gelombang besar gitu ya, supaya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah? Ya sebenarnya balik lagi diperhatikan apa tidak. Kan ini balik lagi soal kualitas dan cara berpikir dan karakter ya. Suara-suara dari kampus itu kan dalam sejarah Republik itu punya peran gitu ya. Dan ketika kampus bersuara itu idealnya sudah saatnya harus didengarkan kan gitu. Ya. Biasanya itu terjadi dari peristiwa transisi 66, 65, 66 gitu ya. Orde Lama ke Orde Baru gitu ya. Kemudian pasca reformasi juga 98 itu juga di sana suara-suara kampus. Memang itu suara para akademia, suara kelas menengah. Ya jumlahnya kalau dipakai data survei mungkin kecil lah ya.
Tapi saya kira bobotnya harus didengarkan baik-baik gitu, kira-kira gitu, dan dipertimbangkan. Betul. Dan kita dengar juga hari ini kan juga nggak hanya UGM ya, mungkin saya dengar juga UII juga akan Iya. ada Gerakan penyampaian hari ini suara. juga ya. Iya, bimbang. Mas Nyarwi, Rasakan. ketika seorang pemimpin mendengarkan aspirasi dari kampus begitu ya, lalu mengeluarkan tanggapan, kalau Anda menilai itu juga bisa menjadi sebuah penilaian terhadap kenegarawanan seorang pemimpin, betul Mas Nyarwi ya. Kalau Anda Iya. menilai Presiden Joko Widodo merespon suara dari kampus, seperti apa Anda menilai kenegarawanan seorang Jokowi? Ya itu kan belum direspon sampai hari ini secara terbuka. Jadi kita belum tahu ya untuk menilai ya, katakanlah yang tadi Anda tanyakan. Oke. Ya idealnya direspon ya secara terbuka dan ditunjukkan komitmennya. Kan publik dan elit itu kan ada pertanyaan-pertanyaan mendasar soal netralitas, soal ketidakberpihakan, ya kan, soal apa, ya hal terkait dengan itu. Nah kalau itu kan saya kira ketika demokrasi dijalankan dalam posisi misalnya apa namanya lebih baik ya Baik. dengan sistem yang ada hari ini, saya kira itu lebih meyakinkan ya. Tapi kalau Baik. saya tidak ada suara-suara itu, misalnya komitmen itu, Ya. komitmen itu kan menunjukkan jiwa kenegarawanan, Bung. Kalau Ya. misalnya itu tidak pertegas dan disampaikan, saya kira makin memunculkan keraguan-keraguan dan itu akan memungkinkan terjadi gelombang ya petisi-petisi yang sejenis ini, kira-kira itu. Iya, Ya. baik. Terima kasih banyak Mas Nyarwi Ahmad atas Terima kasih, Mas informasi Nyarwi. dan waktunya bersama kami di Anyus Today hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Mas Nyarwi.